wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huma a'dhamun ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila subudis salam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ingkang kaula hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh wonten ing desa Lumansari. Ugi ingkang kaula hormati Bapak Petinggi, Bapak Kepala Desa Lumansari, boten kasupen ugi kaula hormati Bapak Takmir Masjid Al-Islah. Salajengipun dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sedaya, para sederek kakung mewah putri, para adik-adik sedaya rahimakumullah. Kepareng matur bilih kaula saking Pondok Pesantren Al-Muttaqin dalam acara safari dakwah di berbagai konsul BP3 Badan Pembantu Pelaksana Pendidikan Pondok Pesantren Al-Muttaqin ya di sekitar Jawa. Ingkang saat ini jadwalnya jatuh di BP3 Kendal dan daerah sekitarnya. Alhamdulillah, kula senang sekali bisa berjumpa kalian para wali santri, para alumni, dan juga senang sekali saya bisa berjumpa dengan jamaah Masjid Al-Islah dari bapak-bapak, ibu semua rahimakumullah. Nuwun sewu, nggih, saderengipun saya lebih biasa dan lebih lancar kalau itu pakai bahasa Indonesia. Bukan berarti tidak bermaksud mengurangi rasa hormat saya kepada para sesepuh di sini, karena ya saya orang Jawa tapi kurang familiar dengan bahasa Jawa. Karena memang kebiasaan di pondok itu bahasa yang dipakai itu tidak lepas dari 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Mila nyuwun ageng pangapunten bilih mangke kawula ngaturaken mawi bahasa Indonesia. Saged dipahami nggih bapak-bapak, ibu-ibu nggih? Nggih, insyaallah. Zaman sakmenika mboten wonten ingkang tidak mengerti bahasa Indonesia. Setiap kali buka HP bahasanya Indonesia, melihat TV bahasa Indonesia. Sudah sangat populer di mana-mana, di kota, di desa, pakai bahasa Indonesia. Saya jadi ini ya bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak mengira ya kalau jamaah yang hadir sebanyak ini. Ya biasanya ya wali santri ditambah alumni, tapi alhamdulillah di sini yang hadir banyak sekali. Jadi saya sebelumnya minta maaf nanti kalau ngaji saya tidak bermutu ya.
tidak bermutu, ngasihnya hanya itu, oleh karena itu, maka dari itu, oleh sebab itu, hanya itu ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak siapa-siapa, saya hanyalah manusia biasa, tidak punya kelebihan apa-apa, hanya kebetulan saya mengasuh pondok pesantren saja di pondok pesantren Al-Mutakin Jepara. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua kan sudah sadar kalau kita semua itu nanti pasti akan mati, gitu ya Bu, Bapak-bapak, Ibu ya. Nah, kalau orang itu sudah sadar bahwa dia nanti pasti akan mati, disitulah dia sudah tidak bisa beramal lagi. Kesempatan untuk beramal sudah selesai. Ya pahala amalnya ya berhenti sebatas itu ya. Tapi karena rahman dan rahim Allah masih memberi kesempatan kepada hambanya, kepada umat Islam untuk masih tetap mendapatkan amal dan mendapatkan kebaikan dan mendapatkan pahala sekalipun sudah mati. Kita semuanya kan sudah paham seperti itu, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Nah, itu kesempatan itulah yang menurut istilah di dalam Al-Quran disebut ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Senaoso tiang sampun pecah, tapi pahalanya terus mengalir ya. Nah, kita semuanya tahu 3 pahala yang masih terus mengalir kepada manusia sekalipun orang itu sudah meninggal dunia, itu kan ada 3 ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, illa min salas, kecuali dari 3. Nah, 3 itu disebutkan apa? 1, sedekah jariyah, yang kedua ilmu manfaat, yang ketiga waladun sholihun yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering mendengar tentang hadis ini. Penjelasannya sudah sering disampaikan oleh para asatid, para kiai, para ulama di tempat-tempat majelis taklim. Nah, agar kita mendapatkan pahala terus sekalipun kita sudah mati, maka mumpung kita masih hidup, masih bisa mengusahakan 3 perkara itu, ya kita usahakan. Apa? Sedekah ya, sedekah. Terus menyampaikan ilmu, yang mana ilmu kemudian apabila dilakukan oleh orang lain, diamalkan oleh orang lain, kemudian kita masih tetap mendapat pahalanya, yaitulah yang disebut ilmu manfaat. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita punya anak yang baik, anak yang soleh. Ini mumpung kita masih hidup, ini harus kita usahakan, agar apabila suatu saat nanti kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya, nah ini cadangan ya, masih punya stok 3 ini, sehingga orangnya mati tapi pahalanya tidak mati, masih hidup, masih terus itu. Nah, itu sedekah jariyah itu sih banyak ya, pengembangannya itu banyak. Misalnya ya menanam pohon, kemudian buahnya dipetik dimakan oleh keluarganya atau orang lain, ini cuma bagian daripada sedekah.
mengalirkan, membangun aliran sungai-sungai kecil ya, tersier itu untuk airnya dimanfaatkan untuk pengairan, atau menggali sumur airnya untuk dibuat minum, atau mungkin ya membangun masjid, membangun musola, membangun madrasah, membangun pondok pesantren, yang mana sarana-sarana itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan agama dan seterusnya. Ini semua bagian daripada amal soleh ya. Bahkan mushaf Al-Quran ya, jariah mushaf Al-Quran dan sebagainya. Sekarang banyak peluang lah kalau orang itu mau beramal jariah, sedekah jariah. Ini hendaknya kita lakukan manakala kita masih hidup. Sebab apa? Nanti manusia yang setelah mati, kok ketika hidupnya itu dia tidak mengambil kesempatan seperti ini, pasti orang itu akan menyesal. Pasti orang itu ingin menyesal, ingin melakukan bagaimana mendapatkan kesempatan itu. Pasti itu. Kami katakan pasti karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan Allah akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang yang sudah mati itu minta dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melakukan dua ini. Memberikan sedekah dan berbuat soleh, beramal soleh. Tapi permintaan itu sudah tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya, tidak mungkin orang mati bisa hidup kembali. Ya. Kenapa kamu minta kembali ke dunia? Ya, bukankah dulu kamu sudah dari sana? Ya, dari dunia, kenapa kamu minta kembali ke sana? Nah, saya belum sedekah, saya belum beramal soleh. Nah, kenapa dulu ketika kamu hidup tidak kamu lakukan? Milo, maka mumpung kita masih ada kesempatan hidup, ya, banyak-banyaklah bapak ibu bersedekah, supaya kalau kita mati nanti kita tidak menyesal, minta kembali hidup ke dunia. Oh, bukan untuk kembali mengumpulkan harta, bukan. Ingin kembali ke dunia itu adalah apa? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu agendanya. Nah. Kemudian ilmu manfaat, kemudian anak yang soleh. Nah, karena mungkin terbatasnya waktu, ya, karena masih ada beberapa acara nanti, saya akan berbicara amal soleh. Saya akan berbicara tentang anak soleh. Saya mau cerita saja, tapi cerita ini bukan dongeng, bukan dongeng. Dongeng itu kalau orang Jawa mengatakan dipaido rak mengeng, ya. Artinya ya, yang kaya waro, ya dipaido ya piye wong pancen dongeng. Tapi yang saya ingkang badhe kula aturaken menika mboten dongeng, nggih. Menika hikayah, nggih. Hikayah. Bahkan hikayah menika nggih mboten karangan kula. Hikayah menika kula nukil, kula pendet saking kitab Wahyul Qolam ingkang dipun tulis dening Syekh Ar-Rafi'i, nggih. Imam Rafi'i. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para alumni, kalau punya kitab itu bisa dibaca, dibuka tentang kisah yang menerangkan tobatnya Imam Malik bin Dinar. Ya, dahulu pada zaman setelah tabi'in, yaitu zaman tabi'in, itu ada orang yang namanya Malik bin Dinar. Wallahu alam disebut Malik bin Dinar ini anak Dinar, ya. Ini karena mungkin orangnya itu bondo bandu,
orangnya kaya raya, ya. Malik bin Dinar. Pada satu saat, sebagaimana kebiasaannya, Imam Malik bin Dinar keluar dari rumahnya ke masjid untuk mengerjakan sholat jamaah, yaitu sholat asar. Kemudian setelah selesai sholat asar, kemudian Imam Malik bin Dinar ini ya menuju ke suatu tiang, duduk bersandar di situ sebagaimana biasa. Nah, juga sebagaimana biasa, kemudian mulai para manusia itu berkumpul di depannya, bersop-sop, berbaris-baris, baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, sampai masjid di Basrah itu hampir penuh, ya, hampir penuh. Malik bin Dinar ini imam, termasuk ingkang alimnya kota Basrah, lan termasuk tiang ingkang paling zuhud di kota Basrah. Jadi ini bukan ulama sembarangan ini, Malik bin Dinar ini. Nah, di situ ketika dia sudah duduk, kemudian di hadapannya ada bersop-sop orang-orang yang duduk untuk menghadiri majelis taklimnya Malik bin Dinar yang rutin dilakukan setelah sholat asar. Ini rupa-rupanya Malik bin Dinar ini malah tidak ngomong-ngomong, ditunggu lama, tidak ngomong-ngomong, malah kemudian merunduk, bingklo, kemudian air matanya itu berkaca-kaca, kemudian malah menangis. Kemudian ada salah satu anak muda yang duduk di paling depan itu bertanya, wahai Syekh, apa sih yang membuat Syekh menangis? Tapi Syekh itu, Imam Malik bin Dinar itu, dia tidak menjawab pertanyaan itu. Bahkan nangisnya makin keras. Kemudian semua jamaah duduk dengan tenang, merunduk, khusyuk. Tidak ada lagi yang berani bertanya, tidak ada lagi yang berani ngomong. Ya. Akhirnya kemudian Imam Malik bin Dinar kemudian mengusap air matanya, kemudian menghadap kepada para jamaah sambil tersenyum, ya. Nah, kemudian Imam Malik bin Dinar itu ngomong, ya, saya mau menyampaikan sesuatu, ya, tolong dengarkan dengan baik-baik, kata Malik bin Dinar, supaya orang-orang yang lemah tidak putus asa. Dan memang seharusnya tidak ada seorang pun yang boleh putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Nah itu. Kemudian Imam Malik bin Dinar mulai cerita, saya melihat anak muda yang paling depan ini, ya, saya jadi ingat masa muda saya, ya. Saya masih ingat dengan masa muda saya. Malik bin Dinar pada masa mudanya itu hidupnya adalah kehidupan glamor, ya wajar, banyak duitnya, ya. Kerjanya itu hanya mabuk-mabukan, ya. Kerjanya itu mabuk-mabukan, hari-hari itu mabuk-mabukan. Nah itulah memang banyak ceritanya ulama-ulama dahulu tobat itu tobatnya temenanan. Nah wis nglakoni apik terus tobat yo tidak hanya sekedar tobat, malah jadi syekh. Contohnya Imam Malik bin Dinar, contohnya lagi Fudail bin Iyad. Itu dulunya orang-orang pemabuk,
ya. Maka nggak apa-apa kalau ada pemuda masih mabuk, nggak apa-apa. Tapi ya tolong segera berhenti dan tolong segera taubat. Ya. Nah, kemudian Malik bin Dinar itu bercerita, pada satu hari saya sedang berjalan-jalan ke pasar, ya. Sedang berjalan-jalan ke pasar. Orang-orang sibuk dengan jual belinya. Kemudian di sudut sana, di sudut pasar itu, saya melihat orang yang sedang berantem, orang yang bertengkar, satu sama lain saling mengutuk. Ya. Kemudian saya sempat memperhatikan dua orang yang tengkar itu, saya juga mendengar ya, kata-katanya yang saling mengutuk itu. Kemudian salah satu orang yang didolimi, tengkar itu kan satunya mendolimi, yang satu didolimi. Lah pihak orang yang didolimi itu berkata, ya, kamu telah merampas, katanya orang yang didolimi, kamu telah merampas anak kesukaan anak perempuan saya. Kamu akan saya doakan, kata orang yang didolimi, kamu akan saya doakan setelah ini kamu tidak akan mendapatkan kebaikan lagi. Karena, katanya orang yang didolimi, saya ke pasar ini itu demi mengamalkan hadis Nabi, demi mengamalkan sabda Nabi, demi mengamalkan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang itu membaca hadis, wong tukaran kok sampai membaca hadis. Wallahu alam ya. Nah itu hadisnya, ini saya baca. Man kharaja ila sukin min aswakil muslimin fastara say'an fahamalahu ila baitihi fakhassa bihil inas dunadzukur nadarawahu ilaihi. Ingkang artosipun, yang artinya man kharaja ila suq, barang siapa pergi ke pasar, min aswakil muslimin, dari pasar-pasar orang-orang Islam, fastaro say'an, terus membeli sesuatu, fahamalahu ilal bait, untuk dibawa pulang ke rumah, fakhassa bihil inas dunadzukur, kemudian yang dibeli dari pasar itu khusus jadi oleh-olehnya anak perempuan, dunadzukur, bukan anak laki-laki. Nah inilah, ini kan menyalahi adat kebiasaan kita ya. Kadang-kadang kita itu kepada anak laki-laki dan anak perempuan itu lebih mengutamakan mana? Kebanyakan itu lebih mengutamakan apa? Anak laki-laki. Tapi enggak, ya. Kalau ada orang punya anak laki-laki dan anak perempuan, itu lebih memperhatikan kepada anaknya perempuan, itu lebih baik. Fa khassa bil inas dunadzukur, ya. Lebih mengkhususkan kepada anak yang perempuan, lebih perhatian kepada anak yang perempuan, dunadzukur, bukan yang laki-laki. Nah, tentang hadis ini Imam Hasan Basri itu menafsiri, mensarah kenapa itu lebih diutamakan kepada anak perempuan. Karena anak perempuan ini adalah manusia, sosok manusia yang lemah, butuh perlindungan, butuh perhatian, butuh pendidikan, butuh arahan, butuh semua itu. Wanita, perempuan lebih membutuhkan daripada laki-laki. Ini sarannya Imam Hasan Basri tentang hadis ini. Maka orang yang beli sesuatu
dari pasar kemudian dikhususkan untuk anak perempuan, dunadukur, bukan anak laki-laki, nadharallahu ilaihi, Allah pasti akan memberikan anugerah kepada orang itu. Barangkali ya, orang yang didolimi ini mau beli sesuatu oleh-oleh untuk diberikan kepada anak perempuannya, putrinya, dicopet dia, dicopet yang dolimi itu, ya, dirampas dia. Maka dia tidak terima. Saya ke pasar itu demi melaksanakan dawuhnya Nabi. Kenapa kamu justru malah merampas kesukaan putri saya? Tak doakan kamu. Setelah ini kamu tidak akan dapat kebaikan. Nah, terus membacakan hadis itu. Nah, setelah itu Malik bin Dinar semalam itu tidak bisa tidur, mikirkan makna hadis itu. Hadis itu pikir, wah, begitu ya, keutamaannya orang punya anak, apalagi anak itu perempuan. Itu dipikirkan betul. Dengan kemudian makna-makna yang semakna dengan hadis itu dipikirkan betul. Semalam itu udah bisa tidur. Kemudian muncul keinginan di dalam dirinya ingin nikah, karena dia sadar langit itu tidak akan menurunkan hujan berupa anak, bumi tidak akan menumbuhkan berupa anak. Anak itu hanya didapat melalui proses menikah. Kalau saya ingin mendapatkan kebaikan seperti orang tadi ya, mendapat anugerah dari Allah, punya anak perempuan, ya harus nikah. Kemudian pada saat itu muncullah keinginan nikah. Tapi dia sadar, Imam Malik bin Dinar ini sadar, kalau saya menikah ini menikah dengan siapa? Bapak mana? Ibu mana yang merelakan anak putrinya saya nikah? Sementara semua orang sudah tahu bahwa kebiasaan saya adalah melakukan mabuk-mabukan. Saya adalah manusia yang busuk. Saya adalah manusia yang jelek. Mana orang tua yang mau merelakan anaknya, putrinya saya nikah? Dia sadar. Tapi keinginannya untuk bagaimana menikah, untuk mendapatkan anak, itu tetap kuat. Maka akhirnya pagi-pagi betul Malik bin Dinar, Imam Malik bin Dinar ini pergi ke pasar. Ya. Nah, pada saat itu masih ada budak-budak, ya, perbudakan masih ada. Di pasar itu dijual budak. Maka kemudian dia masuk ke pasar budak, dia mencari budak yang dia senangi. Nah, uang di duit ya, yang milih budak ya tentunya milih budak yang cantik lah ya. Nah, itu uang di duit masalahnya. Maka dia pilih budak yang cantik, kemudian dia beli, kemudian dia nikah dengan budak itu. Dengan pernikahan Imam Malik bin Dinar dengan budak perempuan itu, lahirlah anak perempuan, ya. Anak perempuan sebagaimana yang dia inginkan, sebagaimana yang dia cita-citakan. Kemudian anak perempuan yang lahir itu kemudian diberi nama Fatimah. Diberi nama Fatimah. Nah, ketika Malik bin Dinar sudah punya anak, sudah mondong anak, gendong anak, itu kesenangan hatinya kepada putrinya
yang bernama Fatimah ini makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Apalagi anak itu ngompol ya, ngompoli, itu makin bertambah, bukan marah ya. Karena saking senangnya pada putrinya. Wong ku nek seneng kan mbok diompoli ya ora masalah, malah seneng. itu. Itu ketika Fatimah itu merangkak-rangkak di tanah, Imam Malik bin Dinar melihat itu senang sekali, sehingga Fatimah membuat keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang senang dengan lahirnya Fatimah. Dan bagi Imam Malik bin Dinar itu jadi hiburan bagi dirinya, dengan hadirnya Fatimah itu jadi hiburan dengan hatinya, pada hatinya, dan sekaligus melupakan dirinya dari minum dan mabuk-mabukan. Rasa-rasanya Malik bin Dinar sudah mulai mau hijrah, mau pindah dari kebiasaan yang busuk, mabuk-mabukan, menjadi orang yang baik, orang yang hidupnya sesuai dengan ajaran agama, tuntunan agama, tidak sebagaimana sebelumnya manusia terkutuk, enggak. Nah, jadi menghibur dirinya, kemudian melupakan dia dari kebiasaan minum-minuman itu. Tapi karena ini Malik bin Dinar itu adalah mabuknya ini sudah kecanduan, maka Malik bin Dinar itu berada di antara dua keadaan, kadang ya mabuk, kadang ya ora ya. Kadang ya mabuk, kadang ya ora. Nah ini baik ya. Kadang mabuk tidak baik, tapi kadang orangnya ini baik ya. Daripada kita orang Islam ya, orang Islam itu kan kadang-kadang ada umat Islam, ada Islam umat-umatan ya. Umat Islam ya umat Islam yang baik, tapi ada Islam umat-umatan. Nek umat ya Islam, nek ora umat ya ora Islam. Kan ada begitu. Agama mau apa? Islam, tapi umat-umatan. Nek umat ya sholat, nek ora umat ya ora sholat gitu. Itu ada. Nah, tapi yang jadi tekad daripada Imam Malik bin Dinar ini ingin merubah kehidupannya makin lebih baik, makin lebih baik. Pada satu ketika Malik bin Dinar ini umat mabuknya, dia sedang memegang gelas. Di dalamnya ada air yang memabukkan. Mau diminum, ketika mau diminum, anaknya itu merangkak-rangkak menuju dia, kemudian air gelas itu dicabek blek. Air yang mau diminum hampir di mulutnya itu dicabek anaknya. Ya, dicabek, paham ya? Di sini paham ya Bapak-bapak itu? Dicabek anaknya. Akhirnya air itu tumpah, bahkan kemudian mengguyur bajunya. Tapi Malik bin Dinar tidak marah, malah tertawa. Wah, karena saking senangnya kepada si Fatimah ini ya. Saking senangnya kepada Fatimah. Setiap kali Malik bin Dinar ini mabuk umatnya mau minum, selalu diganggu anaknya. Tapi tidak pernah marah Malik bin Dinar kepada anaknya yang mengganggu kebiasaannya dia mabuk-mabukan itu. Sampai akhirnya Fatimah makin dewasa, makin bertambah umur. Kemudian pada satu saat Fatimah sakit panas, sakit. Kemudian Fatimah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tepat pada saat itu Fatimah berusia 2 tahun ya, 2 tahun.
Nah, setelah kematian anak yang tercinta, anak belahan jiwa, gantungane hati, ya, gantilane hati, ya. Anak itu kalau memang gitu kan kadang-kadang orang tua itu ibarat gantilane hati, ya. Itu meninggal, keadaan Malik bin Dinar makin galau, makin kacau, kehilangan manusia belahan hati, gantilane hati Fatimah itu meninggal dunia. Kemudian dia mencoba untuk melupakan kegalauannya, dia minum lagi. Dia minum lagi. Dan setelah minum itu makin kecanduan lagi. Makin bermabuk-mabukan lagi, melebihi daripada kebiasaan mabuk-mabukan yang dulu. Malah nemen mabuke Malik bin Dinar ini. Ya. Kemudian pada puncaknya menjelang bulan Ramadan, di akhir bulan Sa'ban, tepatnya di malam Jumat, Imam Malik bin Dinar ini mabuk sampai kelewat batas, kemudian pingsan, keadaannya sudah mau mati, ya, karena mabuknya kelewat batas. Entah mabuk macam apa itu kan, kadang-kadang anak-anak yang biasa mabuk ini kurang ini tambah ini, kurang ini tambah ini, mabuk ditambah pertus, ya mungkin kurang, wah kurang, tambah apa bensin, tambah bensin sampai bensin kurang, tambah lagi apa iki oli, tambah oli. Nah kadang-kadang pemabuk itu sampai begitu, ya. Nah akhirnya Malik bin Dinar ini setengah mati, keadaannya dia sudah seperti mayat. Kemudian membuat dia kemudian tertidur dan bermimpi, ya. Di dalam tidurnya dia mimpi terjadi hari kiamat, di mana di hari itu manusia digiring semua ke padang mahsyar. Kemudian kuburan-kuburan itu pecah, merekah. Kemudian keluar dari dalam kuburan itu manusia berjedul dari kuburan itu, bangkit dari alam kubur untuk bergabung berbondong-bondong dengan manusia-manusia yang digiring kepada mahsyar. Dari sekian manusia yang berbondong-bondong digiring kepada mahsyar itu, dia salah satunya. Imam Malik bin Dinar adalah manusia salah satunya yang digiring pada mahsyar. Di situ manusia berjubel, wah dosa-dosaan, keadaannya sangat payah. Dia itu pada saat itu, ya, di padang mahsyar itu kan matahari itu hanya sejarak 1 mil atau 2 mil, ya. Itu sejarak sejauh 1 mil 2 mil itu, ya 1 mil itu berapa ya, 2,5 kilo atau berapa. Jadi kalau 2 mil itu ya sekira 5 kilo, ya. Bayangkan kalau matahari itu di atas kepala kita itu sejarak 5 kilo, ya, bukan sekedar garing kita, ya. Tapi pada saat itu Allah tidak menghendaki kematian. Manusia dalam kondisi payah sekali, sampai manusia itu berkeringat, sampai keringat itu bisa menenggelamkan diri sampai mulutnya, dan dia minum keringatnya sendiri. Semua manusia berjubel-jubel di situ. Keadaan panas, berdesak-desaan, tanpa ada istirahat. Semua berdiri karena saking berdesak-desaan, saking padatnya manusia, tidak bisa duduk. Ya kalau duduk apa sih, akan diinjak-injak orang, ya. Tidak pernah minum, kecuali kadang-kadang minum keringetnya sendiri, dan tidak pernah makan.
Wallahu alam sampai berapa ribu tahun manusia dalam keadaan seperti itu. Manusia keadaannya telanjang bulat, orang ono sing nganggo klambi, ndak ada yang pakai pakaian. Manusia bangkit dari kuburnya itu kainnya itu kain kafannya itu sudah rusak, maka dia bangkit dalam keadaan telanjang bulat. Sampai di dalam hadis diterangkan ketika Rasulullah menerangkan itu, Aisyah berguru, lah manusia semua telanjang pada saat itu ya Rasulullah, berdesak-desakan di tempat itu ya Rasulullah. Iya, lah apa ora delok-delokan, apa ora delok-delokan, gitu. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Aisyah, wis ora mikir maneh kok delok-delokan. Karena saking kondisi dahsyatnya, susahnya kondisi itu, masalah itu sudah lupa semua. Ya. Lupa semua. Tidak ada manusia yang berminat ke situ. Karena saking kondisi penderitaan yang luar biasa. Manusia kan begitu ya, kadang-kadang itu. Kalau kondisi mendesak itu, saya pernah itu dengan cerita itu, ada itu ketika tsunami di Aceh itu, kan terjadi tsunami. Saking manusia takutnya itu, manusia lari menyelamatkan diri. Ada manusia yang mandi pagi-pagi itu, karena tsunami kan pagi-pagi, sempat memakai anduk. Wah, anduk Jawa tinggo. Ada yang tidak sadar, dia langsung lari. Wah, orang sadar telanjang bulat bergabung dengan manusia. Karena apa? Saking konsentrasi pikirannya itu tidak mikir itu, pokoknya selamat gitu. Lari keluar dari rumah, bergabung bersama orang di jalan dalam kondisi telanjang bulat. Itulah manusia ya. Pada saat itu di padang mahsyar sudah begitu, sudah tidak ada orang mikir ya urusan nafsu, urusan sahabat, tidak ada. Karena saking penderitaan yang luar biasa. Dan selain berjalan ngodok, tidak pakai pakaian, kemudian yang ketiga, orang laki-laki sekalipun sudah bapak-bapak, bahkan sudah tua, itu kulub semua, belum disunat semua ya. Kondisi belum sunat ya, kulub semua. Nah, di situ salah satunya ada Imam Malik bin Dinar. Kemudian Malik bin Dinar pada saat itu dia mendengar suara, ada suara berdesis. Ada suara berdesis. Apa itu, suara apa itu? Makin keras desisnya, makin dekat suara berdesis itu. Nah, ketika dia noleh ke belakang, ternyata ular. Ada ular besar. Besarnya itu sebesar gelugu kurma yang panjang. Kalau Bapak dan Ibu di sini tidak ada pohon kurma ya. Ya kalau ada ya mungkin ya di mana langka lah. Kalau kita bisa bayangkan ya, duku kurma itu ya mirip dengan pohon kelapa ya. Tapi kurma itu lebih besar daripada pohon kelapa ya. Kurma itu kalau tinggi ya sama, ada gelugunya seperti kelapa itu. Ular itu sebesar gelugu kurma, lebih besar daripada pohon kelapa itu, dan panjang sekali. Digambarkan oleh Malik bin Dinar, ular itu warnanya hitam campur merah. Jadi apa ya, hitam campur merah, koyok warna kelabang itu loh, campur merah. Matanya itu mengeluarkan cahaya merah seperti darah. Kemudian giginya itu seperti panah-panah yang tajam sekali. Kemudian ular itu mengeluarkan bisa
yang panas sekali. Andai kata dia itu melewati rumput-rumput yang kering, rumput itu langsung, rumput-rumput yang basah, yang hijau, rumput itu langsung kering. Dan ular itu membuka mulutnya mau mencaplok Malik bin Dinar. Akhirnya dia lari. Dia lari ketakutan, lari menyelamatkan diri. Pada saat dia lari, ketemu dengan orang tua. Ya tentu saja dia minta tolong. Tolong Pak, tolong. Saya dalam bahaya, saya mau dicaplok ular, dikejar ular begini. Kemudian orang tua itu bilang, "Nak, ya maafkan saya tidak bisa menolong kamu. Seperti kamu sendiri, saya adalah manusia yang lemah seperti ini. Saya tidak sanggup menolong kamu. Kamu lari sana sajalah, mudah-mudahan nanti ada orang yang bantu menyelamatkan kamu." Wah, dia lari. Ketika dia lari, malah di hadapannya ada api. Wah, gimana ini? Kondisinya ya udah bisa kita bayangkan ya, kesusahannya pada saat itu. Tapi dia sempat meloloskan diri dari api itu. Tapi ular itu terus mengejar dia. Dan larinya kencang mau mencaplok dia. Akhirnya dia ketemu orang tua lagi. Dia minta tolong, "Pak, tolonglah. Saya dalam kondisi bahaya seperti ini, Pak, tolonglah saya." Gitu. Tapi orang tua itu bilang, "Nah, saya tidak sanggup menolong kamu. Saya orang yang lemah. Ya, kamu sendiri tahu keadaan saya seperti ini. Saya tidak sanggup menghadapi ular yang besar yang membahayakan itu. Ya, kamu lari sana sajalah, ke gunung sana. Coba kamu menyelamatkan diri ke gunung sana." Kemudian dia lihat ada gunung, dia lari ke puncak gunung. Nah, benar ketika dia sampai puncak gunung, dia melihat di puncak gunung itu ada rumah. Rumah itu mengkilat, bercahaya seperti mutiara. Diperhatikan itu ada pintu-pintunya dan ada penutupnya. Akhirnya untuk menyelamatkan diri, dia menuju rumah itu. Dia masuk rumah itu, pintunya terbuka, kemudian dia masuk. Ternyata di dalam rumah itu banyak anak kecil. Banyak anak kecil yang wajahnya itu bersinar, ya, seperti bulan. Banyak dia jumpai anak kecil itu. Nah, kemudian ular itu masih ngejar dia, masuk rumah itu, mau mencaplok dia. Ketika dia sudah kondisi di dalam rumah itu, tidak tahu mau lari kemana, ular ini dekat sekali dengan dia. Kemudian ular itu membuka mulutnya. Malik bin Dinar siap diterkam. Kemudian anak-anak kecil itu berteriak, "Fatimah, Fatimah, Fatimah, itu tolong bapakmu itu, tolong bapakmu itu." Kemudian muncul dari anak kecil itu Fatimah. Kemudian Fatimah itu tangan kirinya mengambil bapaknya dan bapaknya berpegang kuat dengan tangan anaknya Fatimah. Kemudian tangan kanannya buat nabok, buat mukul ular itu, dipukul oleh Fatimah. Kemudian ular itu lari ketakutan dan pergi. Ya. Kemudian Malik bin Dinar merasa sudah aman. Ular besar yang mengejar-ngejar sudah tidak ada. Namun kondisi Malik bin Dinar sudah lemas, tidak berdaya. Akhirnya dibantu oleh putrinya Fatimah, didudukkan, duduk, ya. Setelah
nafasnya lega, ya tidak terengah-engah lagi, dan bapaknya sudah mulai tersenyum, bisa berjumpa dengan putrinya yang tercinta yaitu Fatimah. Kemudian Fatimah itu berlaku manja. Fatimah itu kemudian duduk di pangkuan bapaknya Malik bin Dinar sambil memegang jenggot bapaknya, kemudian dielus-elus. Nah. Dan ketika itu Fatimah bilang sama bapaknya, ayah, apakah tidak sudah waktunya? Apakah ayah tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hadid, alam yakni lilladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma najala minal haq, dan seterusnya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hatinya kepada Allah dan menundukkan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah berupa al-haq, yaitu berupa Islam. Ketika Fatimah membacakan ayat itu, kemudian bapaknya sadar, oh iya ya, saya mestinya harus sekarang sudah waktunya untuk tunduk kembali kepada agama, kehidupan yang sesuai dengan aturan agama. Nah, kemudian ya sudah, terus Malik bin Dinar ini bertanya, putriku, bisa nggak kamu menerangkan saya, ular itu sebenarnya siapa sih? Ular tadi. Kemudian Fatimah putrinya menerangkan, ayah, ketahuilah, ular itu adalah dosa ayah, ya. Itulah dosa ayah, dosa bapak yang selalu bapak pupuk, bapak kuatkan, yaitu mabuk-mabukan. Hari ini dosa bapak itu di sini, maksudnya di alam sana, bukan di dunia. Dosa itu menjelma menjadi ular yang mau membahayakan kepada si pelaku dosa itu. Ya. Itulah dosa ayah yang ayah kuatkan, sehingga akan membahayakan ayah sama seperti itu. Bagaimana kalau sekiranya terjadi ayah dicaplok ular itu? Siapa yang mau menyelamatkan? Kata Fatimah, itu dosa ayah itu, ya, menjelma di sini, menjelma menjadi ular besar yang membahayakan itu. Oh gitu ya. Terus bapaknya bertanya lagi lah, terus orang tua tadi, saya ketemu orang tua yang lemah tadi, siapa? Kemudian anaknya Fatimah menjelaskan, itu amal soleh bapak, ya, itu amal soleh bapak. Kan selama ini bapak itu, ayah itu melemahkan amal soleh, melemahkan kebaikan. Wis rasa-rasa ngamal apik, ora tahu mau masjid, ora tahu mau ngaji, dan pokoknya terhadap kebaikan bapak itu selalu lemah. Hari ini kelemahan amal soleh bapak itu menjadi manusia yang lemah seperti itu. Ketika bapak dalam keadaan bahaya, bapak minta tolong kepada amal soleh bapak, amal soleh itu tidak berdaya, tidak bisa menolong. Karena ketika di dunia bapak itu selalu melemahkan amal soleh. Di sini menghadapi repot seperti ini, mau minta tolong kepada amal solehnya, karena amal solehnya ketika hidup di dunia itu tidak ada, lemah sekali, tidak bisa menolong bapak, tidak ada yang bisa menolong. Oh gitu ya. Malik bin Dinar akhirnya sadar, oh iya ya, celaka begitu kalau diri saya. Akhirnya Malik bin Dinar melaknat dirinya sendiri.
celaka kalau begitu diri saya. Kenapa selama ini saya hidup selalu dikuasai oleh hawa nafsu? Dan kenapa selama ini saya hidup lemah untuk berbuat baik? Sudahlah, kata Malik bin Dinar, sisa-sisa umur saya sebelum saya mati, saya mau bertobat. Saya mau kembali ke jalan yang benar. Saya tidak mengulangi lagi hidup saya, kebiasaan saya seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan Imam Malik bin Dinar tobat, ya. Jadi amal kejahatan itu nanti kita di akhirat kita akan disiksa dan menghadapi amal kejahatan itu menjadi makhluk-makhluk yang menakutkan, di antaranya ular itu. Andai kata orang-orang yang sekarang itu berbuat kejahatan, kejelekan itu melihat, ngerti, dan kejelekannya itu dirubah oleh Allah menjadi ular, ya pasti dia tidak akan melakukan kejelekan. Dan andai kata orang-orang yang malas beramal soleh itu ngerti amal solehnya itu nanti berubah wujud makhluk manusia di akhirat, dan amal soleh yang sangat sedikit, lemah sekali itu menjadi manusia yang lemah ketika kita minta tolong padanya, tidak sanggup lagi menolong. Pasti kita akan, kalau kita tahu begitu, pasti kita akan gemar beramal soleh. Tapi sayang itu di sini belum tampak. Karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu, ya mungkin pemuda-pemuda yang masih mabuk-mabukan, tolong segera berhenti, tolong segera tobat, ya. Yang rumahnya dekat dengan masjid, tolonglah kalau ada panggilan sholat didatangi itu masjid, sholat berjamaah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendengar ada taklim, ada pengajian, tolonglah dihadiri itu pengajian, ya. Karena di masjid, di tempat pengajian, disitulah adanya petunjuk. Disitulah sinar petunjuk itu ada di situ. Kalau bapak dan ibu tidak pernah menghadiri majelis-majelis taklim, bapak ibu tidak akan mendapatkan cahaya dan sinar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datangilah ke sana, ke taklim-taklim itu, supaya bapak itu mendapat pencerahan, mendapat cahaya, sinar, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Malik bin Dinar, ini kembali pada Imam Malik bin Dinar, dia ketika mengutuk dirinya seperti itu, kemudian dia menarik tangan anaknya Fatimah, ayo kita pulang, biar ngimpine tidurnya sudah melek, ya, sudah biar melek. Loh, ternyata hanya mimpi, ya, ternyata hanya mimpi. Tapi mimpi itu sangat berkesan sekali bagi Malik bin Dinar. Akhirnya dia mencoba, kapan ya majelisnya Imam Hasan Basri, saya akan pergi ngaji. Kalau gini saya harus mau rajin ngaji lah, aku harus mau tobat, aku mau hijrah, tidak lagi seperti hidup seperti dulu, hidup terkutuk, hidup terlaknat, saya akan berubah total ini. Nah, ketika mendengar ada majelisnya Imam Basri, pengajiannya Imam Basri, dia hadir, ikut duduk di situ bersama syekh-syekh yang hadir di hadapan Hasan Basri. Delalah, ya. Ayat yang dikupas oleh Imam Hasan Basri itu surat Al-Hadid ayat 19. Alam yakni lilladzina amanu antaksa'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haq. Hatinya Malik bin Dinar koyok diremet-remet, diremuk-remuk, hancur. Seakan-akan dia itu, aku ini manusia apa, manusia jahat. Dia itu mengutuk dirinya sendiri.
Dia ingin tobat, dia ingin kembali memperbaiki diri, ingin jadi manusia yang baik. Setelah mendengar uraiannya, ayat yang dibaca Imam Basri persis seperti ayat yang dibaca oleh putrinya Fatimah di dalam mimpi. Pada saat itulah kemudian Malik bin Dinar berubah. Dulunya penjahat, kemudian menjadi berubah jadi baik. Saking rajinnya ngaji, akhirnya menjadi ulama besar, ulama yang paling alim di kota Basrah, ulama yang paling zuhud di kota Basrah. Itu dulunya penjahat, bapak-bapak, ibu-ibu. Maka kalau kita menghadapi orang tidak baik, orang tidak benar, tidak usahlah marah-marah. Kueku sana sampah manusia, tidak usah, ya. Tapi kita dakwah, kita aja, ya. Barangkali hidayah diberikan padanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu? Kita tidak tahu. Malik bin Dinar itu mulanya penjahat, tapi setelah diberi hidayah oleh Allah, berubah sampai menjadi manusia paling alim di kota Basrah, paling zuhud di kota Basrah. Nah, sudah hampir selesai waktunya. Di sini mau saya ambil kesimpulan saja. Pentingnya punya anak. Sekali lagi, Bapak Ibu, pentingnya punya anak. Andai kata Malik bin Dinar ini tidak punya anak yang namanya Fatimah, ya, koyo opo nasib Malik bin Dinar. Dia diselamatkan putrinya si Fatimah, sekalipun Fatimah belum balik, masih kanak-kanak, tapi justru anak yang masih belum balik itu kalau meninggal dunia itu karena tidak punya dosa itu langsung masuk surga. Di sana wildanun mukhalladun, jadi anak-anak yang di sana dia kekal, ya. Kemudian dia itu anak-anak itu menjadi pelayan orang-orang dalam surga. Kemudian dia itu anak-anak itu seperti kunang-kunang bintang-bintang yang sedang berjalan di tengah malam. Anak-anak itu bercahaya, ya. Itulah nanti yang akan menolong bapak, itulah nanti yang akan menolong ibu. Apalagi anak yang soleh yang mendoakan. Masya Allah, saya pernah ada bapak wali santri datang kepada saya, Ustadz, saya titipkan anak saya biar mondok di sini. Saya ingin nasibnya anak saya tidak seperti saya, ya. Sudahlah, saya rela masuk neraka, saya tidak apa-apa, tapi anak saya ingin selamatkan. Kemudian saya tanya, ada apa sih Pak? Dia cerita, saya ini waduh Ustaz, pokoknya kalau diceritakan isinya malulah, memalukan gitu, ya. Tapi saya inginlah, sudahlah saya di neraka, anak saya biar selamat dari sini. Loh, ya jangan gitu Pak, itu putus asa, tidak boleh saya gitu. Terus tidak apa-apa, Bapak berubah saja. Loh, kalau dosa saya begitu, udahlah Bapak berubah saja, ya. Masih ada kesempatan emas. Kalau sampai anak Bapak ini menjadi anak yang soleh, mendoakan Bapak, Bapak akan diangkat masuk surga, gitu. Sampai dalam hadis diterangkan, ada hadis yang menerangkan orang itu masuk surga itu gumun, heran, loh, aku kok iso mlebu swarga ya? Padahal amalku ndok donya eleke kaya ngono. Dia heran. Kemudian dia didatangi malaikat. Kemudian dia diberitahu, kue masuk surga itu sebab dongane anakmu. Waladun solihun yad'u lahu. Iku sebab dongane syafaate anakmu. Ini penting, ya. Meskipun kita sudah mati, tapi kita punya anak yang baik, anak yang soleh, pahala kita itu terus mengalir, ya. Pahala itu tidak berhenti di situ, tapi pahala itu terus mengalir kalau kita berhasil menciptakan punya anak yang namanya anak yang soleh. Jawabannya diantaranya untuk mendapat anak yang soleh itu ya dididik dengan pendidikan agama. Pendek kata dimasukkan pondok pesantren, dididik AP, diajari diajak ngaji dan seterusnya.
Sekalipun pada saat itu, wah ora menguntungkan. Kalau anakku tak sekolah ngomong-ngomong jadi dokter, jadi ini nanti besok ngangkat orang tuanya dikajekake di umroh. Pak, diselametake jenengan masuk swarga luwih daripada haji dan umrah. Ya. Jenengan diselametake putrane jenengan masuk swarga lebih dari segalanya. Dunia seisinya ini kalau dibanding nikmat surga, dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya. Itu yang bisa mengangkat putra putri bapak itu apa? Waladun sholihun yad'ulah. 3 hal manusia yang apabila mati dia tetap mendapat ajrun ghairu mamnun, yaitu apa? Ilmu manfaat, sedekah jariyah, anak yang soleh. Nah inilah ya. Mudah-mudahan ya saya berdoa dan saya meminta berharap alumni Al-Mutakin yang tamat dari Pondok Pesantren Al-Mutakin Jepara di sini semua menjadi anak yang soleh. Begitu ya? Begitu ya Mbak Muti ya? Tidak cukup menjadi anak yang soleh, bukan solihun li nafsihi, tapi solihun li ghairihi, juga mensolehkan orang lain, mengajak orang lain kepada baik, kepada soleh dan sebagainya. Itulah harapan kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa kita ambil manfaat, kita ambil pelajaran, dan kami akhiri. Kurang lebihnya bila ada kekhilafan dari perkataan saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.